Materi ke-9 dari modul Financial Accounting adalah investment. Kita akan mempelajari debt dan share securities, kemudian pelaporan debt investment dan share investment di laporan keuangan, kemudian perbedaan antara short term dan long term investment. Perusahaan membeli investasi dalam surat utang atau saham karena salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, perusahaan memiliki kelebihan uang tunai. Yang kedua, untuk menghasilkan pendapatan dari pendapatan investasi. Dan yang ketiga, untuk alasan strategis. Akuntansi untuk debt investment. Pencatatan akuisisi bonds. Biaya termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi ini, seperti harga yang dibayarkan ditambah biaya perantara, komisi jika ada. Kemudian pencatatan bunga bond. Hitung dan catat pendapatan bunga berdasarkan nilai tercatat obligasi dikalikan dengan tingkat bunga dikalikan porsi tahun obligasi tersebut beredar. Dan pencatatan penjualan bonds. Akun investasi dikreditkan untuk biaya obligasi dan catat sebagai keuntungan atau kerugian perbedaan antara hasil bersih dari penjualan, harga jual dikurangi biaya perantara, dan biaya obligasi. Cool Corporation mengakuisisi 50 Doan Incorporated 8%, 10 tahun 1.000 euro obligasi pada tanggal 1 Januari 2014 senilai 54.000 euro termasuk biaya broker sebesar 100.000 euro. Entry untuk mencatat investasi adalah pada tanggal 1 Januari debt investment pada cash sebesar 54.000. Kemudian dibayar bunga bonds setiap semester pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Entry untuk penerimaan bunga pada tanggal 1 Juli adalah cash 2.000 pada interest revenue 2.000. 2.000 didapat dari 50.000 dikali 8% dikali setengah. Jika tahun fiskal Cool Corporation berakhir pada tanggal 31 Desember, maka entry untuk menambah bunga sejak 1 Juli adalah pada tanggal 31 Desember, maka ada penyesuaian interest receivable 2.000 pada interest revenue 2.000. Kemudian Cool melaporkan penerimaan bunga pada 1 Januari sebagai berikut. Cash 2.000 pada interest receivable 2.000. Kemudian asumsikan bahwa perusahaan Cool menerima hasil bersih sebesar 58.000 atas penjualan Doan Incorporated pada tanggal 1 Januari 2015. Setelah menerima bunga yang jatuh tempo, persiapkan entry untuk mencatat penjualan obligasi. Pada tanggal 1 Januari ada jurnal cash sebesar 58.000 pada debt investment 54.000 dan gain on sale dari debt investment sebesar 4.000. Akuntansi untuk investasi saham. Akuntansi tergantung pada sejauh mana pengaruh investor terhadap operasi dan urusan keuangan dari perusahaan penerbit atau investi. Jika kepemilikan kurang dari 20%, maka tidak ada pengaruh signifikan terhadap investi. Investasi dinilai menggunakan cost method, sedangkan jika kepemilikan 20% sampai dengan 50%, ada pengaruh signifikan terhadap investi. Investasi dinilai menggunakan equity method. Kemudian, jika pemilikan lebih daripada 50%, kontrol biasanya ada karena pemegang saham mayoritas ya. Investasi dinilai pada buku parent atau perusahaan parentnya atau orang tuanya menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Investasi dihilangkan dalam konsolidasi. Jika induk pemegang saham kurang dari 20%, perusahaan menggunakan metode biaya atau cost method. Dalam metode biaya, perusahaan mencatat investasi pada biaya dan mengakui pendapatan hanya ketika dividen tunai diterima atau ketika saham dijual. Biaya termasuk semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh investasi ini seperti harga yang dibayarkan plus biaya perantara atau komisi. Jika induk memegang saham kurang dari 20%, pencatatan akuisisi dari investasi saham contohnya adalah pada 1 Juli 2014, Lee Corporation mengakuisisi 1.000 saham atau kepemilikan 10% dari Bell Corporation. Lee membayar $405 per saham. Entry untuk pembelian adalah share investment 405.000 pada cash 405.000. Kemudian terkait dengan pencatatan dividen, contohnya adalah selama Lee memiliki saham, ia membuat entry untuk setiap dividen tunai yang diterima. Jika Lee menerima dividen $20 per saham pada tanggal 31 Desember, isinya adalah cash 20.000 pada dividen revenue 20.000. Kemudian terkait dengan penjualan saham, pencatatan penjualan saham. Diasumsikan bahwa Lee Corporation menerima hasil bersih sebesar 395.000 atas penjualan saham Bill pada 10 Februari 2015. Karena harga saham 405.000, Lee mengalami kerugian sebesar 10.000. Entry untuk mencatat penjualan adalah pada tanggal 10 Februari
cash 395.000, loss on sale investment 10.000, dan share investment 405.000. Kemudian jika induk memegang saham antara 20% sampai 50%, maka digunakan equity method. Equity method itu mencatat investasi pada biaya dan kemudian disesuaikan akun investasi tersebut setiap periode untuk bagian investor dari laba bersih perusahaan asosiasi dan dividen diterima oleh investor. Jika bagian investor dari kerugian investasi melebihi jumlah tercatat dari investasi, investor biasanya harus menghentikan penerapan metode ekuitas atau equity method. Contohnya adalah Miller Corporation mengakuisisi 30% saham biasa Beck Company seharga 120.000 euro pada tanggal 1 Januari 2014. Untuk 2014, Beck melaporkan laba bersih 100.000 pound sterling untuk membagikan dividen 40.000 pound sterling. Siapkan entry untuk transaksi ini. Pada tanggal 1 Januari, jurnalnya adalah share investment pada cash sebesar 120.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember, share investment pada revenue from share investment sebesar 30.000 dapat dari mana? 30% dikalikan dengan 100.000 laba bersihnya ya. Kemudian pada tanggal 31 Desember juga ada cash pada share investment sebesar 12.000 dapat dari mana? Dividen ya. 40.000 kali 30%. Kemudian induk memegang saham lebih dari 50%. Maka parent company itu adalah ketika perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa dari entitas lain. Sedangkan subsidiary atau affiliated company atau anak perusahaan adalah entitas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk. Parent company atau perusahaan induk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Oke. Kemudian terkait dengan debt investment ya. Debt investment diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah trading securities dan held for collection securities. Kemudian share investment diklasifikasikan menjadi dua kategori, trading securities dan non-trading securities. Pedoman ini berlaku untuk semua efek hutang dan investasi saham yang kepemilikannya kurang dari 20%. Kemudian, apa yang dimaksud dengan trading securities? Perusahaan memiliki perdagangan sekuritas dengan tujuan menjualnya dalam waktu singkat, umumnya kurang dari sebulan. Trading berarti sering membeli dan menjual. Company atau perusahaan melaporkan perdagangan efek pada nilai wajar atau fair value dan melaporkan perubahan dari biaya sebagai bagian dari laba bersih dan diklasifikasikan sebagai current asset. Ilustrasinya ada sebagai berikut. Investasi Pace Corporation diklasifikasikan sebagai trading securities pada 31 Desember 2015. Contohnya adalah yang pertama investasi York Company Bonds, cost-nya 50.000, fair value-nya 48.000. Unrealized gain-nya, loss-nya 20.000. Kemudian Kodak Company Shares, cost-nya 90.000, fair value-nya 99.000, maka gain-nya 9.000. Totalnya sekian, untuk cost 40.000, fair value-nya 7.000, maka ada gain sebesar 7.000. Jurnal untuk penyesuaian untuk Pace Corporation adalah fair value adjustment trading 7.000 pada unrealized gain income sebesar 7.000. Kemudian non-trading securities. Efek ini atau saham ini diklasifikasikan sebagai aset lancar atau current asset atau sebagai aset tidak lancar atau non-current asset, tergantung dari tujuan manajemen. Prosedur untuk menentukan nilai wajar dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi untuk sekuritas ini sama dengan untuk pedagang sekuritas. Perusahaan melaporkan efek pada nilai wajar dan melaporkan perubahan dari biaya sebagai komponen ekuitas. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Asumsikan bahwa Ingrao Corporation memiliki dua sekuritas yang diklasifikasikan sebagai non-trading securities. Yang pertama Campbell Soup Corporation Shares dan Hershey Company Shares. Nilainya totalnya untuk kedua non-trading securities ini adalah 293.537 pada cost-nya, sedangkan pada fair value-nya sebesar 284.000. Maka ada loss ya sebesar 9.537. Jurnalnya pada tanggal 31 adalah unrealized gain or loss equity sebesar 9.537 dan fair value adjustment non-trading 9.537. Kemudian statement of financial position presentation, penyajian pada statement of financial position. Okay. Short term investment juga disebut sebagai surat berharga atau marketable securities adalah surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan yang siap dipasarkan, kemudian dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam tahun berikutnya atau siklus operasi mana yang lebih lama. Jadi masa jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan. Kemudian investasi yang tidak memenuhi kedua kriteria diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang. Jadi kalau tidak sesuai dengan dua kriteria ini, itu masuk ke investasi jangka panjang. Terima kasih.